Teman, kembali lagi bersama saya Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA ya. Ini soal OSN IPA SD tahun 2021 ya. Sebuah perahu terbawa arus sungai sejauh 100 meter dalam waktu 50 detik. Jika kemudian perahu bergerak dengan kecepatan V searah arus sungai, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama adalah 20 detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan perahu untuk menempuh jarak 100 meter jika bergerak dengan kecepatan V berlawan arah arus sungai? Pertama, di sini kita akan menggunakan konsep kecepatan relatif ya. Dan di sini kita bisa dapatkan kecepatan arus di mana dia terbawa arus sejauh 100 meter, dia membutuhkan waktu itu adalah 50 detik. Sehingga kecepatan arus itu sama dengan 100 dibagi dengan 50 atau sama dengan 2 meter per second. Kira-kira kita bisa ilustrasikan bentuknya seperti ini kira-kira. Ini adalah kecepatan arus VA dan di sini kita bisa dapatkan jika kemudian perahu bergerak dengan kecepatan V searah, misalkan di sini adalah kecepatan VV gitu ya, kecepatan perahu, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama adalah 20 detik. Maka di sini kita bisa mendapatkan bahwa PA ditambah dengan kecepatan perahu itu sama dengan 100 dibagi dengan 20 ya. Kan jaraknya sama 100 meter, waktunya 20 detik. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa PA ditambah dengan VV itu sama dengan 5 meter per second. Di mana kecepatan arus adalah 2 meter per second, maka kecepatan perahu itu sebenarnya adalah 5 meter per second dikurang dengan 2 meter per second sama dengan 3 meter per second. Nah, berikutnya di sini disampaikan bahwa berapakah waktu yang dibutuhkan perahu untuk menempuh jarak 100 meter jika bergerak dengan kecepatan berlawanan? Nah, kasus pertama seperti ini. Kasus kedua, di mana arusnya ke sini dan kecepatan perahunya itu di sini. Maka kita bisa dapatkan ini akan menjadi selisih ya. Bahwa kecepatan perahu terhadap arus yang berlawan arah itu sama dengan P dia sama dengan PP ya, PP dikurang dengan PA itu sama dengan 3 meter per second kurang dengan 3 meter per 2 meter per second ya. Kecepatan arus kan 2 meter per second dan kecepatan perahunya 3 meter per second. Maka ini sama dengan 1 meter per second. Berikutnya dia sampaikan dia kan jaraknya 100 meter. Maka kita dapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan itu adalah 100 detik teman-teman. Karena kecepatannya adalah 1 meter per second. Ya, kita punya soal OSN tahun 2021. Perhatikan gambar berikut. Maksudnya gambar seperti ini. Jika jarum jam berputar seperempat putaran, maka banyak putaran yang dialami jarum menit dan jarum detik adalah. Pertama, kita tahu bahwa kalau misalkan dia bergerak seperempat putaran, kira-kira kan dari misalkan 12 hingga ketiga kan. Nah, itu kan sama dengan seperempat putaran. Nah, pada saat ini jarum jamnya itu kan sebanyak 3 kali ya, atau 3 putaran gitu ya. Maka banyak putaran untuk jarum menitnya itu adalah 3 putaran gitu ya. Sedangkan jarum detik itu kan satu putaran menit kan sama dengan 60 kali putaran detik kan. Maka itu sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 untuk detik. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, 3 putaran menit dan 180 putaran untuk detik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal OSN tahun 2021. Terdapat 3 mobil truk yang masanya berbeda-beda. Mobil truk ketiga memiliki massa 2 ton. 2 mobil truk menarik mobil truk lainnya seperti ilustrasi. Kira-kira seperti ini ya. Jika F1 lebih besar dari F2, maka percepatan mobil truk ketiga atau A3 sama dengan meter per second. Nah, di sini karena disampaikan bahwa F1 itu lebih besar dari F2, maka kita bisa dapatkan gaya resultan ya bekerja pada truk ketiga gitu ya, di mana F resultannya itu sama dengan F1 dikurang dengan F2. Karena kalau misalkan ini bakal lebih besar, ini kan ada katrol nih. Maka si truk ini kan makan bergerak ke sini kan teman-teman. Maka kita bisa dapatkan resultannya F1 kurang F3. Berikutnya kita bisa gunakan nih hukum 2 Newton. Di mana gaya itu berbanding lurus dengan massa kali dengan percepatan. Karena di sini disampaikan bahwa massanya adalah 2 ton,
Sehingga kita bisa dapatkan di sini percepatannya itu sama dengan F resultan dibagi massa. F resultan adalah F1 kurang F2 dibagi dengan 2000. Karena kalau misalkan kita rubah dia meter per second, maka ini dalam kilogram gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. F1 kurang F2 bagi dengan 2000. Kita punya soal OSN 2021 ya. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar seperti ini ya teman-teman. Adi, Bu, dan Budi sedang berlari ke arah kanan. Posisi mereka tercatat oleh kamera setiap 0,2 detik. Ketika Adi dan Budi bergerak dari posisi 3 ke 4, peristiwa yang dapat disimpulkan adalah, kita cek ya, ketika 3 dan 4 ya, kira-kira di sini 3 ini posisi untuk si Budi dan ini 3 untuk posisi si Adi ya. Ini Budi, ini Adi ya. Budi mendahului Adi ya. Ketika dia 3 ke 4, ini kan si Adi kan bakal di sini ya. Ini Adi dan Budi ke sini. Nah, Budi mendahului Adi ini salah karena seharusnya si Adi yang mendahului Budi gitu ya. Berikutnya mereka berada posisi sama. Nah, ketika keempat, ya ini keempat tapi dia tidak berada posisi yang sama. Akselerasi mereka sama. Nah, ini kurang tepat juga ya. Yang cepat adalah kecepatan rata-rata itu mereka itu sama. Karena si Adi dia bergerak misalkan ya dari posisinya perpindahannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara si Adi juga bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang tepat adalah kecepatan rata-rata mereka sama. Kecepatan rata-ratanya mereka sama, karena kita tahu bahwa kecepatan rata-rata ya itu sama dengan delta X dibagi delta T. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa delta X yang mereka tempuh itu sama dan juga waktu yang mereka itu juga sama ya. Karena kan tercatat 0,2 detik ya. Nah, maka yang tepat itu adalah kecepatan rata-rata mereka itu sama. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal OSN tahun 2021. Perhatikan gambar berikut ya. Kira-kira gambar seperti ini. Bola meluncur pada lintasan dari posisi A, B, C. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di atas adalah, pertama, kita tahu bahwa ketika di posisi A, energinya itu bakal jadi cuman energi potensial ya. Sementara di titik B, dia bakal ada energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B ya. Berikutnya, saat di titik C, dia punya energi kinetik C ditambah dengan energi potensial C. Artinya, yang awalnya energi potensial paling besar ya, maka dia semakin turun, maka energi kinetik makin besar ya. Sehingga semakin dia ke C, energi kinetik itu semakin besar gitu ya. Jadi energi potensial berubah menjadi energi kinetik ya. Karena ini berlaku untuk dia lintasan yang licin ya. Dan ini kan disampaikan meluncur. Pertama, kecepatan benda pada titik B lebih besar daripada kecepatan di titik C. Nah, ini salah ya. Harusnya kecepatan di titik C itu lebih besar. Karena energi kinetiknya hanya berubah sebanyak H/4 ya. Sementara ini H/2. Berikutnya, energi potensial pada titik A lebih kecil daripada energi kinetik pada titik C. Jadi energi potensial pada titik A itu kan paling besar gitu ya. Ini salah. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini energi kinetik pada titik B lebih besar ya daripada energi kinetik pada titik C. Energi kinetik pada titik B lebih besar daripada energi kinetik pada titik C. Nah, ini juga salah. Maka jawaban itu adalah jawaban yang C. Energi potensial pada titik B ya itu lebih kecil daripada energi kinetik pada titik C. Nah, jawabannya adalah jawaban yang C. Karena pada titik C dia punya energi kinetik yang besar ya di sini. Hanya pengurangan energi potensial itu H/4. Sementara pada titik B, energi potensialnya itu bagi 2 ya. Setengah berubah menjadi energi potensial dan setengah berubah menjadi energi kinetik. Teman-teman, kita akan bahas soal OSN dan ini adalah soal prediksi ya untuk IPA dan IPA SMP tahun 2025. Di mana sebuah benda masanya 18 kg berada pada bidang miring kasar ditarik dengan gaya 200 Newton dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Maka gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah,
Pertama, kalau misalkan kita punya gaya ataupun bentuk benda dan juga bidang-bidang seperti ini, kita bisa gambarkan diagram gaya bebasnya ya. Pertama, kalau dia ditarik ke atas, kecenderungannya maka bergerak ke atas gitu ya. Dan dia punya gaya gesek melawan arah gerak benda tersebut, maka gaya geseknya itu adalah ke bawah. F ges. Sedangkan kita tahu bahwa balok ini punya masanya 18 kg, maka dia punya gaya berat ya, dari pusat massa ke pusat bumi gitu ya. Kira-kira seperti ini, W. Maka kita gunakan koordinatnya seperti ini ya teman-teman. Ini X dan ini Y. Dan yang belum berada pada koordinat X dan Y itu adalah gaya W. Maka gaya W kita harus proyeksikan. Kita bisa dapat dia ada W, Y gitu ya. Sini ada W, X. Di mana theta di sini atau 30 derajat, maka WY sama dengan W cos 30 ya. Sementara WX itu sama dengan W sin 30 derajat. Berikutnya kita bisa hitung gaya gesek itu menggunakan hukum Newton ya pada sumbu X. Di mana sigma Fx sama dengan M kali A ya. Dan kita dapatkan pada sumbu X ada gaya F, Wx, dan F gas. Maka yang searah dengan gerak benda itu positif, maka didapatkan F kurang dengan F gas dikurang dengan Wx sama dengan M kali A. Di mana Wx adalah W sin theta atau sama dengan Mg sin 30 derajat. Maka kita dapatkan di sini F dikurang Mg sin 30 derajat kurang M kali A, kita geser ke kiri, sama dengan F gas. Karena yang kita cari adalah gaya geseknya gitu ya. Berikutnya tinggal kita substitusikan nilai dari F 200 Newton ya. Kurang dengan massa adalah 18 dikali 10. Sin 30 nilainya adalah setengah teman-teman. Ini adalah trigonometri untuk sudut istimewa ya. Sin 30 nilainya setengah. Dikurang massanya adalah 18 kg dikali dengan A yaitu 3 meter per second. Itu sama dengan F gasnya. Maka di sini kita dapatkan 200 dikurang dengan ini kita jadi 90 dikurang dengan 18 kali 3 atau 54 sama dengan F gas. 200 kurang 90 itu adalah 110 dikurang 54 itu sama dengan F gasnya. 110 dikurang 54 kita tahu nilainya adalah 56. Maka jawabannya F gas sama dengan 56 Newton. Dan jawabannya adalah jawaban yang D. Itu untuk soal pertama. Ya, kita soal kedua. Air bermassa 50 gram bersuhu 120 derajat Celcius dicampurkan dengan air bermassa 80 gram sehingga suhu air campuran 80 derajat Celcius. Suhu awal air yang bermassa 80 gram adalah. Kira-kira dari bentuk airnya seperti ini ya. Misalkan kita punya suatu air yang massanya di sini, misalkan ini air A, di mana massa A adalah 50 gram ya. Berikutnya suhu dari A, TA itu sama dengan 120 derajat Celcius. Sementara kita punya di sini ada air B, ya kira-kira seperti ini ilustrasinya. Ini B, dia punya massa B itu adalah 80 gram. Berikutnya suhu TB tidak ingin atau yang ingin kita cari ya. Dan jika dicampur A dan B, dia punya suhu campuran adalah 80 derajat Celcius ya dari sini. Yang kita cari adalah suhu dari B, maka kita bisa gunakan azas Black ya. Azas Black di mana kalor lepas itu sama dengan kalor terima. Di mana yang melepaskan kalor di sini adalah air benda A gitu ya. Yaitu MA CA kali delta T sama dengan MB CA karena sama-sama air kali delta T. Karena di sini sama-sama air, maka CA kita bisa eliminasi dan kita bisa dapatkan MA dikali delta T atau MA dikali dengan TA kurang TC sama dengan MB dikali dengan TC kurang TB yang kita ingin cari. MA itu massanya adalah 50 gram.
maka 50 sama dengan TA 120 kurang TC adalah 80. Sementara massa dari B adalah 80 ya. Dan TC-nya adalah 80 dikurang dengan TB yang kita cari. 0 eliminasi, sehingga kita tinggal kali ke dalam ya. 5 kali 12, 60 tambah 01, 600. Dikurang dengan 5 kali 400 ya. Sama dengan 640 dikurang 8 TB. Berikutnya kita bisa pindahkan 8 TB ke kiri. Maka bisa kita tulis di sini 8 TB sama dengan 600 kurang 400 sama dengan 200. Maka 640 dikurang dengan 200. Sehingga kita dapatkan 8 TB sama dengan 440. Maka ini bisa sama-sama kita bagi 4 jadi 2. Ini sama-sama dibagi 4 jadi 110. Atau TB sama dengan 110 bagi 2. Sama dengan 55 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Lalu dipercepat hingga 108 km per jam. Besar usaha yang dilakukan oleh mobil yang mempunyai massa beserta muatannya yaitu 800 kg adalah. Di sini kita ingin mencari usaha yaitu perubahan energi kinetik ya. Mana usahanya itu sama dengan perubahan energi kinetik. Karena di sini kecepatannya berubah dari 36 km per jam menjadi 108 km per jam, maka kecepatan ini kita rubah dulu ke dalam satuan SI, yaitu meter per second. Mana V1 sama dengan 36 km per jam. Itu sama dengan 36 dikali dengan 10 pangkat 3 ya. Dibagi dengan 3600 gitu ya. Meter per second. Ini nolnya habis, ini tinggal 1. Maka ini habis. Dan ini sama dengan 10 meter per second. Berikutnya P2. Kita bisa dapatkan P2 sama dengan 108 km per jam. 108 itu merupakan 3 kali 36. Maka kita bisa dapatkan dengan 10 dikali dengan 3. Itu sama dengan 30 meter per second. Sehingga kalau kita cari usaha, W sama dengan delta EK. Maka sama dengan setengah MV 2 kuadrat kurang setengah MV1 kuadrat. Atau sama dengan setengah M V2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Ini sama dengan setengah, massanya adalah 800. Dikali dengan 30 kuadrat kurang dengan 10 kuadrat. Maka kita dapatkan 400 dikali dengan 900 dikurang dengan 100. Dimana ini sama dengan 400 dikali 800. 4832 0.000 gitu ya. Joule. Kalau dirubah ke dalam kilojoule jadinya 320 kilojoule. Maka jawabannya adalah jawaban yang C. Berikutnya kita punya soal terkait dengan gerak parabola ya. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi dan kecepatan awal seperti pada gambar. Jarak horizontal pada ketinggian yang sama ketika peluru ditembakkan adalah. Jadi kita ingin cari berapa nilai dari R ya. Di sini kita dapatkan bahwa P0 sama dengan 100 meter per second. Dan sudutnya adalah 60 derajat gitu ya. Jangkauan terjauh bisa kita hitung dengan rumus R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Dengan theta adalah 60 derajat dan V0 sama dengan 100 meter per second dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Maka kita dapatkan R sama dengan 100 kuadrat sin 2 kali 60 gitu ya dibagi dengan 10. Maka kita dapatkan 10 pangkat 4 sin 120 bagi dengan 10. 10 habis ini jadi 3, maka 10 pangkat 3 dikali dengan sin 120. Sin 120 ini sama dengan sin 60 ya. Maka kita dapatkan ini sama dengan setengah akar 3 atau sama dengan 0,86. Maka kita bisa dapatkan ini sama dengan 10 pangkat 3 kali 0,86. Ini sama dengan 860 meter.
Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, seorang anak memasukkan benda M dengan massa 1000 gram ke dalam sebuah gelas pancuran yang berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti pada gambar. Tentukan berat semu benda di dalam air. Jika kita lihat gambar bahwa air yang tumpah itu sebanyak 200 ml gitu ya. Berat semu itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung Archimedes gitu ya. Di mana gerak semu sama dengan berat di udara dikurang dengan gaya Archimedes ya. Di mana di sini kita bisa dapatkan berat di udara maka massa dikali dengan G dikurangi dengan berat atau gaya Archimedes atau massa fluida dikali dengan G. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa massa awal itu adalah 1 ya atau sama dengan 1 maksudnya 1 kg dikali dengan 10 dikurang dengan massa fluida yaitu adalah 0,2 ya, 0,2 liter atau 0,2 kg, 0,2 dikali dengan 10. Maka kita dapatkan 10 dikurang dengan 2 dan itu sama dengan 8 Newton. Maka berat semu benda dalam air itu adalah 8 Newton. Berikutnya yaitu terkait dengan kalor. Perhatikan tabel berikut. Bahan kalor jenis kalor. Aluminium 900 Joule per kilogram Celcius, tembaga 350 Joule kilogram Celcius, kaca 840 Joule kilogram Celcius, besi 450 Joule kilogram Celcius, timbal 130 Joule per kilogram Celcius. 5 bahan di tabel berada pada suhu kamar. Semua bahan dipanaskan dengan intensitas kalor sama. Bahan yang paling cepat mengalami kenaikan suhu adalah, kita lihat di sini kalor jenis ini menyatakan seberapa susah menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari benda tersebut. Maka semakin besar C, maka semakin sulit atau semakin lama menaikkan suhu gitu ya, menaikkan suhu. Maka kalau kita pengen cari bahan yang paling cepat mengalami kenaikan suhu, carilah C yang kecil. Maka di sini kita lihat yang paling kecil adalah timbal. Jawabannya adalah E. Ke soal berikutnya. Soal prediksi, perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas yang mempunyai satuan dimensi yang benar adalah besaran nomor. Pertama kita lihat di sini ada percepatan, gaya, dan usaha. Pertama kita lihat bahwa percepatan itu kan sama dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Maka kecepatan itu kan meter per second dibagi lagi second, maka meter per second kuadrat. Dan ini benar. Berikutnya kalau misalkan satuannya adalah meter per second kuadrat, maka dimensinya adalah LT-2. Ini juga benar. Nah kita cek untuk pernyataan 2 dan 3. Gaya F itu kan sama dengan massa kali percepatan. Massa itu satuannya adalah kilogram dan percepatan adalah meter per second kuadrat. Maka untuk gaya itu kilogram meter per second kuadrat. Sementara yang ditulis adalah kilogram per meter per second, ini adalah momentum. Maka ini adalah salah. Begitupun juga dimensinya juga salah. Harusnya adalah M LT-2 gitu ya. Berikutnya kita cek lagi usaha. Usaha atau W sama dengan F dikali S. F itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Kalau dengan S adalah meter, maka kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Maka satuannya juga salah. Dimensinya adalah M L kuadrat T min 2 gitu ya. Maka jawabannya juga salah. Sehingga yang tepat adalah satu saja, yaitu percepatan 1 meter per second dan dimensi LT-2. Oke teman-teman, kembali lagi di saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD ya. Ini adalah subtopik untuk mekanika. Dan soal pertama kita punya OSN tahun 2023. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Kecepatan benda pada detik ke-8 adalah, teman-teman, kita bisa tahu di sini ada grafik sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Kita lihat pada saat T sama dengan 0 di sini, maka kecepatannya sama dengan 2 meter per second ya. Maka saat T sama dengan 0, V-nya itu sama dengan 2 meter per second.
Berikutnya, saat T sama dengan 10 second, kecepatannya sama dengan 22 meter per second. Nah, sekarang kita lihat ya penambahan dari 2 meter per second hingga 22 meter per second. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa penambahannya itu 22 dikurang dengan 2 sama dengan 20 meter per second. Jadi, kecepatan itu berubah sebesar 20 meter per second. Berikutnya, waktunya dari mana? Dari 10 second dikurang 0 second sama dengan 10 second. Artinya, selama 10 second, kecepatannya bertambah sebanyak 20 meter per second. Kalau kita cari saat 1 second atau tiap 1 second gitu ya, tiap 1 second itu sama dengan 20 dibagi dengan 10. Atau sama dengan 2 meter per second kuadrat. Artinya, setiap waktu atau setiap 1 second, kecepatan bertambah sebesar 2 meter per second. Kalau misalkan kita ditanya, berapa kecepatan pada saat 8 second, kita bisa lihat di sini, saat 10 second, kecepatannya itu 22. Artinya kalau dia 8 second, maka waktunya berkurang sebanyak 2, gitu ya. Maka kira-kira di sini. Artinya kita bisa tahu bahwa kecepatan pada saat 8 second itu sama dengan, misalkan kita tulis di sini, kecepatan saat T sama dengan 8 second itu sama dengan kecepatan saat 10 second dikurang dengan kecepatan 2 second ya. 2 second gitu ya. Penambahan 2 second. Nah, kecepatan pada saat 10 second itu adalah 22 meter per second. Karena itu bertambah 2 meter per second setiap detik, maka di sini kita bisa tahu bahwa pengurangannya itu adalah 4. Karena 8 ke 10 itu bedanya 2 second, maka kita kurangkan dengan 4 meter per second. Maka kita bisa dapatkan di sini 22 dikurang 4 sama dengan 18 meter per second. Jawabannya adalah jawaban yang B. Teman-teman bisa juga menggunakan rumus ya dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, pertama kita bisa dapatkan bahwa percepatannya 2 meter per second, maka kecepatan saat 8 second kita bisa gunakan rumus seperti ini. Bahwa VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. VT-nya yang kita cari, V0-nya adalah 2 meter per second saat titik 0. Ditambah dengan percepatannya 2 meter per second dikali dengan 8. Maka kita dapatkan 2 ditambah 16 sama dengan 18 meter per second. Nah, jawabannya sama. Tinggal teman-teman pilih mana yang memudahkan teman-teman untuk mendapatkan jawabannya. Berikutnya kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar sistem katrol berikut. Jika beban W memiliki berat 2400 Newton, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban adalah titik-titik Newton gitu ya. Nah, di sini kita punya 4 katrol ya teman-teman. Katrol pertama, ini katrol pertama, ini katrol kedua, katrol ketiga, dan katrol keempat. Baru ada beban di sini ya, yang mana bebannya adalah W dengan berat 2400 Newton. Kita ingin cari berapa gaya minimal. Karena kita punya 4 katrol di sini, gitu ya, 4 katrol, maka gaya minimal hingga benda ini mulai keangkat, gitu ya, itu sama dengan F, itu sama dengan W dibagi dengan 4. Karena ada 4 katrol di sini, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan 2400 bagi dengan 4. Nah, ini sama-sama bagi 2, ini 1200, ini 2, sama-sama bagi 2, ini 600. Atau sama dengan 600 Newton. Jawabannya adalah B. Teman, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Perhatikan sistem roda-roda berikut ini. Jika roda A berputar searah jarum jam, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita punya roda A yang ini
itu dia bergerak searah jarum jam. Kira-kira seperti ini. Kita ingin lihat seperti apa arah putaran dari roda C. Kalau misalkan roda A ini arah jarum jam, maka roda B ini nanti akan melawan arah jarum jam. Sedangkan efek dari roda B ini melawan arah jarum jam, maka roda A ini nanti akan searah jarum jam ini ya. Searah, ini lawan arah, dan ini juga searah gitu ya. Kalau misalkan roda C itu searah, otomatis panah ini nanti akan menunjuk angka 2. Maka kita bisa lihat jawabannya. Bahwa jawabannya adalah B, searah jarum jam dan arah gerak panah menuju angka 2. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Berikut ini adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan waktu dan juga posisi. Perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga kelima adalah. Artinya di sini kita fokus ke detik kedua yang ini dan detik kelima. Teman-teman di sini harus bisa membedakan mana yang jarak dan juga mana yang perpindahan. Kalau kita misalkan tahu bahwa posisi awal atau saat T sama dengan 2, X-nya sama dengan 8. Tapi saat T sama dengan 5, X 5-nya adalah 14. Teman-teman harus tahu bahwa perpindahan gitu ya. Perpindahan itu sama dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Karena posisi akhirnya 14 dan posisi awalnya adalah 8, maka perpindahannya adalah 14 dikurang 8 sama dengan 6 cm. Itu adalah perpindahan. Maka kalau kita lihat di sini, ini jawabannya salah dan ini salah antara A dan juga C. Berikutnya kita ingin cari jarak, teman-teman. Jarak itu adalah total lintasan gitu ya. Total lintasan. Jadi setiap detik kita harus tahu dia bergerak berapa lintasan atau berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Saat 2 ke 3 dia menempuh jarak sejauh 4 cm. Saat 3 ke 4 dia menempuh jarak 2 cm. Berikutnya saat 4 ke 5 dia menempuh jarak 4 cm. Otomatis jaraknya itu adalah 4 cm ditambah 2 cm ditambah 4 cm dan itu sama dengan 10 cm. Maka jawabannya adalah jawaban yang A, 6 cm untuk perpindahan dan 10 cm untuk jarak. Dan kita punya soal kedua. Maksudnya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Dua kereta membawa beberapa jenis benda seperti pada gambar berikut. Jika kedua kereta mengalami percepatan yang sama, maka pernyataan yang tepat mengenai massa benda adalah. Dalam kasus ini kita punya kereta pertama dan kereta kedua. Dia punya percepatan yang sama ya, atau A1 sama dengan A2. Kalau kita lihat di sini, kereta 1 terdiri dari 2X ya. Kereta 1 terdiri dari 2X atau 2 kotak ditambah dengan Y ya. Ini Y lingkaran. Sementara kereta 2 kita punya 2X ya, 2X ditambah dengan 2Z. Maka karena percepatan yang kereta 1 sama dengan percepatan kereta 2, kita bisa hubungan seperti ini bahwa F1 sama dengan F2 dan kita tahu F itu adalah M kali 1, M1 maksudnya A1 sama dengan M2 A2. Maka kita bisa dapatkan di sini 2X ditambah dengan Y dikali dengan A1 sama dengan 2X ditambah 2Z dikali A2. Karena besarnya sama, kita bisa coret di sini. Kita dapatkan 2X tambah Y sama dengan 2X
tambah 2, ini adalah 2Z ya. Ini 2Z ya. Maka kita dapatkan 2X habis, maka Y itu sama dengan 2Z. Atau teman-teman bisa langsung lihat ya, maka ini kan ada 1Y. 1Y ditambah dengan 2X. Di sini 2X ditambah dengan 2Z. Maka 2X habis, 2X habis, 1Y sama dengan 2Z. Jawabannya adalah A, Y sama dengan 2Z. Kita punya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Sebuah benda meluncur dari titik P menuruni bidang lengkung seperti pada gambar berikut. Jika bola meluncur tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang benar adalah. Jadi kita ingin cari analisis untuk titik P dan juga Q dari benda ini, di mana dia meluncur tanpa kecepatan awal. Teman-teman harus tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka di sini kita bisa tahu bahwa kalau potensial 0 di sini, maka ketinggian pada titik P itu lebih besar daripada ketinggian dari titik Q. Otomatis energi potensial titik P lebih besar dari energi potensial titik Q. Mari kita lihat opsinya. Energi potensial bola titik P lebih kecil dibandingkan energi potensial titik Q. Ini salah, malah sebaliknya yang berlaku gitu ya. P lebih besar dari Q. Bola meluncur dengan kelajuan konstan. Ini juga salah. Karena dia awalnya diam, maka nanti dia punya kecepatan di titik Q gitu ya. Terus energi mekanik benda di titik P sama besarnya dengan titik Q. Dan energi kinetik benda di titik P dan Q sama besar. Ini salah. Sementara ini 0 energi kinetiknya. Di sini nanti dia punya energi kinetik. Dan jawabannya adalah C. Energi mekanik benda di titik P dan Q sama besarnya. Pertama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial titik Q. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN 2023. Perhatikan gambar 2 katrol berikut. Berdasarkan gambar di atas, urutan massa benda dari yang paling ringan hingga berat adalah. Kita punya katrol pertama, ini katrol 1, ini katrol 2. Kita lihat katrol 1, ini artinya, ini kan ada 2 buah persegi dan segitiga, 2 persegi dan ada bulatan atau lingkaran. Maka yang paling berat itu adalah lingkaran ya, dan itu adalah benda 1 lebih berat dari benda 3 gitu ya. Itu katrol pertama. Katrol kedua terlihat bahwa benda yang ini terdiri dari lingkaran dan segitiga, dan ini adalah lingkaran dan persegi. Maka segitiga itu lebih berat gitu ya, dimana segitiga itu adalah benda 3 lebih berat dari benda 2 karena ini adalah persegi. Maka yang paling ringan itu adalah benda 2 gitu ya, K2, terus berikutnya 3, berikutnya 1. Jawabannya adalah B. Benda 2, benda 3, dan benda 1. Urutan dari yang ringan hingga yang berat. Kita punya soal OSN tahun 2021. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar jungkat-jungkit seperti ini ya. Andi, Budi, dan Caca bermain jungkat-jungkit. Massa mereka berturut-turut 60 kg, 45 kg, dan 30 kg. Jika jarak antara bangku adalah 1 meter dan panjang papan 4 meter, di manakah mereka harus duduk agar jungkat-jungkit seimbang? Posisi Andi, posisi Budi, dan posisi Caca. Maka bisa kita lihat di sini ya. Kita langsung ke opsinya. Karena berat dari Bu Andi ya, Andi itu beratnya adalah 60 kg ya. Terus berat dari Budi itu adalah 45 kg. Sementara berat dari Caca itu sama dengan 30 kg.
Maka kita bisa tahu bahwa jarak dari setiap bangku ini 1 meter. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Maka kita bisa cek ya setiap opsi ya. Di sini kita punya kasus yang pertama itu adalah 1, 2, dan 3. Artinya Andi 1, Budi 2, Caca 3. Kita hitung ya. Berarti Andi di sini maka 60. Kalau jarak 1 ke titik tumpu itu adalah 2, maka 60 kali 2 sama dengan 120. Itu yang sebelah kiri gitu ya. Sementara saat Caca di titik 2, maka Caca juga berada di kiri gitu ya, dan itu beratnya adalah 30 dikali dengan 1 sama dengan 30. Ini juga kiri. Karena yang posisi maksudnya ini Caca yang kiri, dan untuk 3 itu adalah posisi dari ini maksudnya posisi Budi ya. Ini Budi berarti ini 45. Ini 45 kali 1. Sementara ini hasilnya adalah 45. Oke, 45. Dan untuk Caca itu beratnya adalah 30 kali dengan 1 sama dengan 30 kanan. Maka kalau kita lihat ini akan lebih berat ke kiri. Jawabannya ini salah. Berikutnya 1, 2, dan 4. 1 untuk Andi berarti 60 dikali 2 masih 120 kiri. Berikutnya 2 untuk Caca, ini masih juga beratnya nggak seimbang ya. Karena 4 untuk Caca itu 4 kali 3, 120. Sementara penjumlahannya saja 165 gitu ya. Maka tidak akan seimbang. Berikutnya 1, 3, 4. 1 Andi itu adalah 120 kiri. Dan 3 untuk si Budi. Maka di sini kira-kira ya Budi. Berat Budi adalah 45 dikali 1 sama dengan 45. Dikali dengan untuk posisi Caca 30 kali dengan jaraknya 2 sama dengan 60. Ini juga belum seimbang. Total untuk kiri adalah 120, kanan adalah 105. Maka ini jawaban salah. Jawabannya adalah D, 143. Artinya Andi nanti totalnya 120 yang kiri, dan yang kanan nanti totalnya posisi 4 untuk Budi, maka 2 kali 45 sama dengan 90. Ditambah dengan 30 kali 1 sama dengan 120. Maka kiri 120, kanan juga 120. Sehingga yang seimbang adalah 143. Kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Ibu menyapu lantai rumah. Agar kerja yang dilakukan menghasilkan sapuan lebih kuat dengan gaya yang sama, maka posisi tangan yang tepat adalah. Jadi kita akan lihat posisi tangan yang tepat untuk menghasilkan sapuan yang lebih kuat. Yang menghasilkan sapuan yang lebih kuat, jarak antara titik tumpu dan titik gayanya itu harus paling besar. Kalau di sini 1 dan 2 jaraknya 1, ini kurang pas. 1, 4 itu jaraknya paling jauh, dan ini jawabannya. Sementara ini cuma 1, ini juga 1. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Kita punya soal berikutnya, soal WSN tahun 2021. Mobil A dan B masing-masing bergerak dengan kelajuan rata-rata 30 km per jam dan 40 km per jam. Keduanya bergerak dari Jakarta menuju Bandung sejauh 120 km pada pukul 13.00. Pada waktu bersamaan, mobil C turut melakukan perjalanan Jakarta-Bandung. Kelajuan rata-rata mobil C lebih kecil dibanding mobil B dan lebih cepat dibanding mobil A. Waktu kedatangan mobil C di Bandung yang paling memungkinkan adalah. Pertama, kita bisa analisis dulu ya. Misalkan ini adalah jarak antara Jakarta dan ini misalkan adalah Bandung gitu ya. Di mana jarak antara Jakarta Bandung itu adalah 120 km. Berikutnya, kecepatan dari mobil A itu adalah 30 km per jam. Dan misalkan
VA adalah 30 km per jam. Sementara mobil B kecepatannya 40 km per jam. Di sini kita bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan mobil A, yaitu TA sama dengan 120 km bagi dengan 30 km per jam. Ini 0 habis, ini jadinya 4. Maka adalah 4 jam. Artinya mobil A membutuhkan waktu 4 jam dari Jakarta ke Bandung. Dan kalau misalkan berangkat 3.00, maka dia sampai pukul 17.00 untuk mobil A, gitu ya. Kalau misalkan mobil B, kita bisa tuliskan di sini TB sama dengan 120 km dibagi dengan 40 km per jam. 0 habis, 12 bagi 4, 3. Atau sama dengan 3 jam. Kalau misalkan dia berangkat 13.00, maka dia akan sampai pukul 16.00. Maka di sini disampaikan bahwa kelajuan mobil C lebih kecil dibanding B, gitu ya. Berarti PC kecil dari PB lebih besar lebih cepat dibandingkan PA. Mobil A dia sampai kira-kira jam 17.00. Mobil C dia sampai di 16.00. Maka maksudnya mobil B ya. Maka mobil C akan sampai dalam rentang 16.00 dan 17.00. Kita cek opsinya. Jawaban A salah, B jawabannya, C salah, dan D salah. Maka jawabannya adalah kemungkinan 16.30. Nah, kita punya soal OSN 2021. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Panjang dan tinggi bidang miring yang menghasilkan keuntungan mekanik terbesar adalah. Di sini kita punya panjang bidang miring S dan tinggi bidang miring H. Keuntungan mekanik maksimum adalah ketika perbandingan bidang miring dengan ketinggian itu nilainya besar. Artinya kita cek untuk opsi masing-masing. Opsi D, dia tingginya 60 cm dan panjang lintasan miringnya 120. Maka kalau dibagi, ini jadinya 2. Artinya 120 bagi 60, 2. Sementara untuk C, 150 dan 50, ini 150 bagi 50 sama dengan 3. Dan B, 180 dibagi dengan 60, itu hasilnya 3. Berikutnya yang A, 200 dibagi 50 sama dengan 4. Maka keuntungan mekanik terbesar itu adalah A, 200 miringnya dan 50 untuk tingginya. Itu ya. Punya soal berikutnya. Soal OSN 2021. Perhatikan gambar berikut. Jika jarum jam berputar sebanyak 1/4 putaran, maka banyak putaran yang dialami jarum menit dan jarum detik adalah. Kita tahu dia 1/4 putaran, maka kira-kira kalau adalah jam 12, maka 1/4 putaran itu kan dari 12 hingga ke 3. Maka jarumnya itu akan berputar, jarum menit itu akan berputar sebanyak 1, 2, dan 3. Maka 3 putaran untuk menit. Dan opsi C dan D kita bisa eliminasi. Berikutnya kita bisa lihat dari jarum detiknya. Kalau jarum detiknya kita bisa tahu bahwa 1 putaran itu kan sama dengan 60 detik. Maka kita bisa tahu bahwa untuk 1/4 putaran dia akan berputar sejauh 3 kali dengan 60 atau sama dengan 180 putaran. Jawabannya yang A, 3 putaran menit dan 100 putaran untuk yang detik.